menanggapinya. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, dan materinya juga sudah pernah disampaikan kepada kita semua yang minggu lalu ya. Abraham Maslow menyampaikan di dalam teorinya tentang hierarki kebutuhan ya, yaitu manusia harus memenuhi kebutuhan dasarnya agar tercapai yang namanya istilah perut kenyang, hati senang, dan pikiran tenang. Nah, akan tetapi dengan dikeluarkannya kebijakan physical distancing oleh pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID ini, sangat memberikan dampak yang cukup dahsyat terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat terkecil ya, yaitu adalah keluarga. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat tidak saja tidak bisa jalan-jalan atau tidak bisa berkumpul-kumpul dengan temannya di luar rumah. Nah, akan tetapi dampaknya juga terhadap banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Lalu berbagai usaha yang dijalankan bangkrut dan sebagainya. Sehingga kondisi itu bisa menambah tekanan-tekanan psikologis pada masyarakat. Dan pada akhirnya bisa berdampak besar terhadap ketahanan tubuh manusia. Justru ketahanan tubuh itu sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Gugus tugas COVID-19 menyampaikan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara faktor mental, medis, dan psikologis. Sebab kalau kita mengalami kepanikan, was-was, dan kekhawatiran, serta bahkan ketakutan yang berlebihan, atau bisa dikatakan stres, maka tubuh kita akan mengalami penurunan imunitas tubuh. Dan pada akhirnya dengan mudah terpapar COVID-19. Maka dari itu, bagaimana strategi kita untuk tidak stres? Nah, pada kesempatan ini kita semua akan bahas tuntas oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita simak bersama paparan materi oleh narasumber yang pertama, yaitu kita mintakan dulu kepada Bapak Dr. Adi Atmoko MSI dengan topik strategi coping stress menghadapi pandemik COVID-19. Sebelum saya persilahkan, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau ya. Baik, kurikulum vitae narasumber yang pertama atas nama Dr. Adi Atmoko MSI, tempat tanggal lahir Magelang 4 September 1965, riwayat pendidikan S1 program studi bimbingan konseling IKIP Semarang, S2 program psikologi di Universitas Padjadjaran, S3 program studi psikologi pendidikan di Universitas Negeri Malang. Pekerjaan sebagai dosen S1, S2, dan S3 di program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Malang. Jabatan akademik sebagai Wakil Dekan 1 PIP Universitas Negeri Malang. Jabatan di organisasi profesi sebagai Ketua 1 Apkin Jatim ya, tahun 2011. Dan juga sebagai Ketua 3 Pengurus Besar Apkin pada tahun 2013 sampai 2017. Dan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Apkin tahun 2013 sampai sekarang. Nah, prestasi yang pernah diraih beliau, dosen berprestasi ke-1 ya, tingkat fakultas pada tahun 2011. Dosen prestasi ke-2 tingkat universitas pada tahun 2011 juga.
dosen berprestasi, mohon maaf, pemenang penyaji poster terbaik hasil penelitian pada seminar nasional di tingkat Dirjen Dikti pada tahun 2004. Alamat beliau, Prumsari Madu Permai, G7, Citirejo Agar Melang. Nomor handphone 082232744094. Email adi.atmoko.vip@umsu.ac.id. Nah baik, langsung saja kita persilakan kepada Pak Dr. Adi Atmoko MSI untuk menyampaikan materinya. Dan saya sampaikan juga Pak, mohon maaf, mohon izin, maksimal untuk menyampaikan materinya, durasi waktunya sekitar 30 menit Pak. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Adi dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Fauzi, atas waktu untuk saya. Bapak dan Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita diberi tetap kesehatan, ketabahan, dan pertolongan oleh Allah SWT dalam menghadapi musibah bersama secara nasional bahkan global, yaitu tentang pandemi COVID ini ya. Ini memang di luar dugaan kita semuanya, namun kita akan berusaha untuk mencoba share bagaimana mengatasi ya. Tentu yang saya sampaikan dalam lingkup yang sempit karena problem ini sangat kompleks ya, baik nasional internasional bahkan. Nah, yang saya sampaikan adalah dari sudut pandang bagaimana kita sebagai seorang individu ya, seorang individu untuk menghadapi ini. Juga saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk keluarga kita masing-masing ya, kita masing-masing, bagaimana kita membina anak atau mungkin suami atau istri kita. Nah, mohon juga nanti dicoba ya, dicoba. Karena yang saya sampaikan juga tidak akan langsung berpengaruh kalau tidak digunakan. Dan biasanya prosesnya agak lama. Tidak seperti obat ya, kalau obat itu kan diminum langsung sembuh gitu ya. Tapi ini karena kita intinya mengubah pola pikir dan pola perilaku dalam menghadapi wabah ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan terima kasih atas perhatiannya dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada panitia atas kepercayaannya untuk mengundang saya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah muncul di laptop Bapak Ibu masing-masing? Suara saya jelas Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, gambarnya juga jelas nggih? Jelas, jelas Pak. Ya, Bapak Ibu, karena stres itu tidak mungkin hilang dari kehidupan kita mulai lahir sampai mati kita. Oleh karena itu saya menggunakan istilah berdamai ya, atau adaptasi ya, sehingga kita berharap dengan adanya tekanan-tekanan apapun, termasuk COVID-19 ini, terjadilah apa yang disebut dengan adaptasi, perilaku adaptif, dan kita semakin baik, semakin bermutu begitu. Nah, pokok-pokok yang akan saya sampaikan adalah kita nanti bisa mengukur stres masing-masing. Di situ sudah ada instrumennya. Kemudian yang paling penting adalah contoh dan hakikat stres kita itu di mana, sehingga kita bisa memaknai substansinya dan akhirnya mencari dan menerapkan solusi untuk masing-masing. Dan yang kelima bisa mengimplementasikannya. Memang saya di sini kan lebih ke spiritual ya. Ya, kalau yang ekonomi atau yang teknis mungkin banyak ahlinya ya. Nah, saya di sini nanti supaya kita menjadi tabah, tenang, tidak panik dan seterusnya. Itu yang lebih saya tekankan.
PowerPoint ini cukup panjang, sehingga saya tidak menyampaikan semuanya, tapi tetap saya tulis lengkap dengan harapan Bapak Ibu nanti bisa mengecek, mengoreksi, bahkan silahkan dan mencoba untuk menggunakan. Baik Bapak Ibu, secara singkat stres itu ya intinya tekanan atau beban mental, tapi paling gampang itu memang di perasaan ya, perasaan tertekan, tidak nyaman. Nah, stresor itu bisa kita katakan sebagai penyebab hal, keadaan, peristiwa yang membuat kita tertekan. Nah, gejala awalnya itu ya seperti kita sedih, kecewa, putus asa, mangkel gitu ya, jengkel, marah, dendam, atau anak-anak sekarang bilang baper gitu ya. Yang itu agak dirasakan agak mengganggu. Nah, itu biasanya kita mengalami stres, hilang konsentrasi dan seterusnya. Nah, seberapa tingkat stres kita itu kita bisa mengukur dari gejala yang kita alami masing-masing. Kalau tinggi itu biasanya sudah gelisah, ya gampang tersinggung, sulit tidur, nafsu makan hilang, bahkan psikosomatis ya. Sehingga kehidupan sehari-hari itu terganggu. Ini keliru, ini salah gitu ya. Ngetik keliru ya, mungkin itu sudah stres tinggi. Kalau sedang itu ya ada tekanan tapi masih oke ya, masih bisa konsen, masih bisa ngurus ini, ngurus itu. Apalagi seperti Ibu Dekan ya, ini banyak kegiatan ini. Ya, kalau sedang itu masih oke, positif. Nah, kalau rendah, ini hampir-hampir tidak merasakan tekanan apapun. Tapi ya tetap ada. Ya. Nah, ini skala stres, silakan nanti Bapak Ibu isi. Ya. Nanti kemudian diskor gitu ya, di jumlah berapa. Nah, nanti kalau ketemu kemudian dibagi 3 gitu ya, kira-kira. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke apa itu sebenarnya stres. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari 3 ilustrasi ini Bapak Ibu. Ini ada 3 orang mau beli bakso atau apa gitu ya, makanan. Nah, kalau dia bawa uang 100.000 atau 50.000 yang lebih besar dari rata-rata harga ini, kira-kira kan tidak mengalami tekanan ya. Kalau uang 10.000 yang seharga bakso ini ya mungkin ya sedang begitu ya. Tapi kalau bawa uang 5.000 apa 2.000 beli bakso atau beli makanan ini ya pasti nggak nyaman ya, was-was gitu ya. Nah, ini adalah secara faktualnya atau ya physically-nya ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, walaupun bawa uang 10.000, tapi kalau dia merasa malu di sini atau merasa waduh uangku pas-pasan, ya bisa merasa tertekan juga gitu ya. Nah, termasuk bahkan yang punya uang 100.000 ya. Nah, kalau dia merasa malu, apa dia merasa nggak level kok beli di jajan di pinggiran ini, atau menganggap ini jajan nggak sehat, nah walaupun uangnya 100.000 ya dia tetap merasa tertekan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Substansinya itu bukan hanya fisik ya, ini pandangan lama, pandangan tradisional itu ya lebih kena fisik ya, misalnya kelelahan fisik menimbulkan tidak mampu melakukan kegiatan, menimbulkan semangat berusahanya kurang atau menurun. Nah, itu fisik ya. Tidak salah itu Bapak Ibu tidak salah pandangan itu, tapi tidak cukup ya. Karena itu sekarang nah ini jadi wabah secara fisik, wabah corona itu ya penyakitnya itu sendiri akhirnya menimbulkan masalah-masalah psikologis. Ya itu enggak salah, tapi tidak cukup. Nah, oleh karena itu pandangannya adalah psikobiologis, psikofisik ya. Jadi bukan hanya wabahnya itu sendiri yang menimbulkan kita menjadi tertekan ya, tapi faktor mental. Nah, kalau faktor mental positif, nah ini kita bisa tetap bersemangat, bisa tidak panik, tetap manajemen diri dan seterusnya. Ya nanti akan dibahas oleh pembicara kedua saya kira untuk tetap produktif itu. Nah, saya nanti lebih ke yang bagaimana mengelola mental itu. Nah, ini Bapak Ibu temuan disertasi saya, ternyata bahwa emosi atau perasaan manusia itu pengaruh terhadap perilaku itu ya sekitar 79% valid ini. Kira-kira kan betul ya. Nah, kemudian emosi kita itu ditentukan oleh cara pandang atau cara menilai kita, ini dasarnya 78%. Nah, cara pandang kita dipengaruhi oleh wawasan atau pengetahuan kita di samping tentunya oleh faktual kejadian itu sendiri. Nah, jangan lupa bahwa fakta terhadap emosi ini ya lebih besar melalui cara pandang daripada yang langsung. Ini yang langsung sekitar 24%. Tapi melalui cara pandang ini dulu.
seringkali kalau cara pandangnya keliru atau merasa terancam, biasanya emosinya negatif. Tapi kalau cara pandangnya positif, biasanya emosinya juga positif. Nah, dengan demikian entry point-nya adalah di cara pandang atau cara menilai itu, dan itu entry point-nya adalah di pengetahuan atau ilmu kita terhadap fakta. Karena seringkali fakta itu sulit dihindari atau sulit dikelola. Ya, seperti pandemi sekarang ini, siapa yang mengharapkan terjadi? Ya, kalau ditanya satu-satu ya semuanya tidak mengharapkan, tapi kan sudah terjadi. Nah, untuk reduksi faktanya sendiri kan tidak mudah dan seringkali kita tidak mampu di situ. Nah, sekarang corona ini apakah stresor faktual atau mental? Nah, kita cek. Memang struktur stresor faktualnya tertular COVID itu real ya, real. Nah, copingnya kita bisa kenali penyakit itu, hidup sehat, hindari kerumunan dan lain-lain seperti anjuran pemerintah. Nah, itu. Tapi cemasnya terhadap tertular itu sendiri sudah menjadi stresor. Ya, sudah menjadi stresor. Nah, copingnya bagaimana? Nah, kemudian faktual lagi akibat dari COVID itu adalah penghasilan umumnya berkurang, seperti disampaikan Bapak moderator tadi. Nah, mungkin kita bisa ngatur lagi ya, anggaran belanja keluarga kita, bisa melakukan penghematan, bisa mencari sumber baru, jualan online dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya di balik itu bisa jadi kita merasa malu karena tidak bisa sosialitas seperti yang sampaikan Pak Fauzi tadi. Apalagi ini mau lebaran, wah kita nggak bisa matching, nggak bisa kumpul. Nah, bisa jadi itu juga stresor tersendiri di samping penghasilan. Nah, kemudian kurangnya kegiatan di rumah, ini terutama untuk anak-anak kita yang learn from home, ya, sehingga lebih banyak lihat YouTube. Nah, mungkin stresnya solusinya dengan manajemen diri. Tapi jenuh, kegelisahan itu gimana itu mengatasinya? Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya adalah bahwa stresor itu atau stres itu bisa beralih rupa atau bergeser dari faktual menjadi mental bahkan sosial. Nah, ketika sudah menjadi mental sifat emosi dan seterusnya itu, ini seringkali faktualnya sudah terlupakan atau bahkan sudah jauh dari yang ada gitu ya, yang asli gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini memang biasanya sudah tinggi stresnya. Nah, disitulah Bapak Ibu dari pemahaman tersebut ya kita mencoba untuk berdamai ya, berdamai. Ya, karena problem atau stres itu selalu ada dan harus dialami. Nah, kalau kita pilah itu mesti dua, emosional dan teknis. Teknisnya itu adalah bagaimana corona itu berkembang biak, kemudian menyebar. Nah, emosionalnya ya takut, cemas, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita ambil contoh ya, contoh para pendahulu kita dulu, para nabi ya, misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Zakaria. Mereka punya ya, digembleng oleh Allah sehingga punya mental yang iman, ihsan, tawakal, punya keyakinan dan doa. Nah, dengan stresor fisik ya fisiknya sudah tua, tekanan dari eksternal langsung ya, dari kaumnya, ancaman ya, tapi tetap ada. Karena faktor mental tadi, beliau tetap semangat berusaha bertahan, sabar dan seterusnya. Akhirnya datanglah pertolongan Allah dan ada solusi. Nah, yang saya maksud di sini adalah sikap mental itu loh. Sikap mental itu yang dibimbing langsung oleh Allah, itu dengan stresor kayak apapun, yang faktual maupun yang sudah emosional, itu tetap kuat, tetap tabah dan tetap on the right track sehingga muncul solusi. Nah, itu inti yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini mohon dipahami dulu ya, kalau kita sudah nangkep bahwa substansinya itu bukan hanya yang faktual yang terjadi real, dalam hal ini adalah penyakit corona, tapi sebenarnya sudah kita adopt atau kita geser menjadi sesuatu yang mental, ya. Nah, yang psikologis. Nah, ini tinggal nanti berarti perlakuannya atau treatmentnya ya
bukan hanya yang faktual, tapi lebih penting lagi adalah yang mental. Bagaimana yang mental ini? Nah, tentu sudah banyak pendekatan, ada yang thinking positif, ya, ada yang senyum dan lain-lain. Nah, saya mencoba dari sudut bagaimana secara spiritual ya, psikospiritual. Nah, ini ya gampangannya itu nanti ya akan menjadi harian begitu Bapak Ibu, harian ya. Misalkan ya ini dari sisi tinjauan stresnya di samping kiri itu kesehatan fisik, cara pandang tadi, cara menilai ya. Kemudian sistem nilai pribadi. Nah, nanti akan menghasilkan kondisi perasaan positif, akhirnya menjadi perilaku muncul perilaku efektif dan itu mengarah ke tujuan hidup. Nah, yang hariannya itu misalnya ya mulai dari bangun jam 4 pagi itu sudah salat subuh, kemudian dilanjutkan baca Quran atau doa, kemudian olahraga ringan, kemudian makan pagi, ya, sarapan, mandi, kemudian belajar atau kerja di rumah, kemudian siangnya sholat, dan makan, tidur, istirahat, kemudian dilanjutkan bekerja lagi, kemudian sholat asar, istirahat lagi, mandi, dan seterusnya. Nah, kemudian maghrib sampai isya itu mungkin ada makan malam, ada baca Quran, ngaji, tarawih, walaupun di rumah ya, kemudian sholat isya, nah, kemudian belajar lagi, kemudian tidur jam 21 sampai jam 3, kemudian jam 3 pagi itu bangun dan doa malam. Ya. Nah, ini adalah strategi spiritual yang ini harus terus kita lakukan mengarah kepada tujuan hidup. Nah, ini akan membentuk ketahanan mental maupun fisik. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di samping itu ya, keyakinan mental bahwa selalu ada campur tangan Tuhan ini ya harus kita kuatkan juga. Ini kalau kita belajar rumus regresi, ya, jadi Y prediksi itu tergantung dari konstanta, kemudian BX1, BX2 bahkan sampai N, tapi selalu muncul error dan epsilon. Konstanta ini yang sudah terjadi ya, sehingga sangat ya kita sulit mengubah. Tapi yang kita lakukan adalah di usaha ini X1 sampai N. Tapi jangan lupa bahwa itu masih muncul error. Error itu adalah kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dan itu ya lumrah namanya manusia. Dan epsilon itu adalah faktor-faktor di luar kendali kita, yaitu istilahnya campur tangan Tuhan ya. Misalnya ada musibah, cuaca buruk dan sebagainya. Nah, coba kita cermati kisah-kisah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan lain-lain. Dalam memecahkan masalahnya, baik masalah pribadinya maupun keluarga maupun masyarakat atau umat, selalu menggunakan epsilon ini. Selalu menggunakan epsilon ya. Tidak hanya C atau X ya. Ya. Dan itu selalu berhasil, ya. Selalu berhasil. Nah, oleh karena itu bagaimana solusi masing-masing Bapak Ibu? Saya bagi menjadi dua, jangka pendek, yaitu yang harian tadi, jangka panjang. Jangka panjang itu yang harian itu diteruskan sehingga kita punya tujuan hidup, ya, mengarah ke tujuan hidup, fokus. Ya. Nah, ini teknis ini nanti bisa dikembangkan masing-masing. Ya. Ya. Yang penting di dalam pandangan kita, dan ini harus kita sampaikan kepada keluarga atau anak didik kita, bahwa COVID ini permasalahannya bukan hanya faktual ya, tapi juga emosional atau mental kita terhadap bagaimana memandang COVID itu sendiri. Nah, ini yang harus kita benahi dan kita carikan solusinya jangka panjang. Nah, apakah nanti setelah COVID selesai terus problematik hidup itu selesai? Ya enggak, ganti lagi apa-apa itu sampai kita ya kita selesai hidup kita masing-masing. Nah, jadi untuk jangka pendek ya kita mulai mengubah cara pandang terhadap apa itu ya, ini pasti ada hikmahnya. Kita tetap niat baik, ikhlas, mohon kesehatan, pertolongan. Nah, juga termasuk di situ berdoa. Nah, ini kemudian ngatur jadwal ya. Ini ada tips dari Rasulullah, mohon izin saya bacakan ya. Ini saya kutip dari hadis Sahih Muslim ya, Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. Ini
di hadis nomor 2730. Saya mohon bacakan agak cepat. Hadatsana Muhammad ibnu Musanna wa ibnu Bashar wa Ubaidillah ibnu Sa'id ibni Sa'id qalu hadatsana Mu'adz ibnu Hisham hadatsani Abi an Qatadah an Abi Ailah an Ibnu Abbas. Nah, hadis ini dari Ibnu Abbas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdoa siapa Nabi indal karb ketika susah. Doanya ini, la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Nah, doa ini dibaca terus gitu sampai susahnya hilang. Nah, sampai susahnya hilang. Artinya tekanan itu hilang. Nah, silakan ini dipraktekkan ya. Nanti saya fotokan ya. Jadi dan juga banyak sekali ya kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Nah, ini kalau terus-menerus diucapkan sebagai usaha kita menangani kecemasan atau kesusahan. Nah, setelah itu selesai, maksud saya tekanannya itu berkurang, nah baru kita bisa mencari yang ini yang sifatnya teknis. Nah, jadi misalnya saya singkat di sini. Nah, ini problem teknisnya. Bagaimana kita membiasakan hidup ini teratur dengan model rencana, kerja, kontrol. Kita mencoba memahami aturan main dari kampus, masyarakat, pemerintah. Kita tulis kehidupan kita sehari-hari, kita buat perencanaan, target, kita laksanakan. Nah, begitu seterusnya. Nah, sehingga kalau kita sekarang menghadapi masalah ekonomi misalnya di keluarga kita ya kita observasi dulu, kita observasi ya kita apa dulu, kita cari solusinya apa begitu ya. Nah, sehingga kita menjadi bisa lebih teknis itu tertangani. Nah, kalau teknis wabah corona saya kira sudah dianjurkan oleh pemerintah ya melalui sering cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Nah, tapi teknis di keluarga masing-masing atau teknis di masing-masing individu kita ya mungkin juga belum ditangani secara baik ya. Nah, itu. Nah, nanti Bapak Ibu ya silakan ini di situ mulai dari mengobservasi diri ya, kemudian refleksi diri, kemudian membuat jadwal ya, kemudian melaksanakan, kemudian punya prinsip-prinsip ya. Nah, akhirnya nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Nah, sehingga jangka panjang Bapak Ibu itu bisa target hidup Bapak Ibu. Nah, tujuan Bapak Ibu masing-masing, maksud tujuan anak-anak kita dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau gambarannya ini pada soal ujian ya atau pada mahasiswa ya. Atau siswa. Misalnya problemnya itu biaya, tugas, pekerjaan harian, kemudian bahan ujian dan sebagainya. Kemudian macam-macam hal. Nah, ini di sini ikutannya itu ya emosi, cemas, bingung gitu ya. Nah, yang terjadi kalau emosi itu biasanya ya adrenalinnya meningkat, asam lambung meningkat, perilakunya ya tidak konsentrasi, ya. Kemudian ingin melampiaskan dan seterusnya. Nah, yang teknis ini kita atasi dengan model rencana, kerja, kontrol. Nah, yang emosional ini kita atasi tadi dengan doa, sholawat, tawakal, baca Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu yang Kristiani ya ada itu juga ya doa-doa itu ya. Saya pernah diceritain oleh teman yang pastor ya. Ada Pak Adi, bahkan lebih lama ya, mulai jam 12 sampai jam 9 pagi. Nah, ya silakan ya. Nah, sehingga nanti dengan spiritual itu psikologis kita menjadi tenang, ya. Pikiran kita menjadi jernih, daya tahan tubuh kita meningkat, ya. Kesehatan mental kita meningkat seperti yang disampaikan Bapak Moderator tadi. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku kita menjadi efektif dan efisien karena kita punya rencana kerja kontrol. Nah, sehingga ini mengarah ke suatu tujuan. Nah, terus kita lakukan evaluasi. Nah, pentingnya kita bertakwa
adalah karena apa yang kita lakukan ini tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil. Ya kadang gagal, termasuk saya sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu ada tawakal di sini, bahwa semuanya itu ada campur tangan Tuhan tadi. Ya. Kita ini hanya sifatnya di sini usaha, mulai dari niat. Nah, tapi ada campur tangan Tuhan di sini dalam menghadapi ujian, cobaan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencapai tujuan pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk akhirnya kita mati ya itu. Nah, begitu Bapak Ibu, sehingga dengan cara ini kita bisa makin meningkat kualitas mental maupun kehidupan kita, walaupun ya stres itu akan ada terus ya, musibah ini terus, problematik itu enggak akan pernah habis ya. Kita mulai lahir sampai mati. Nah, begitu Bapak Ibu gambaran ide yang saya sampaikan. Tentu saya dari satu pendekatan tertentu. Nah, Bapak Ibu ya tentu punya pendekatan yang beda, saya kira silakan. Nah, mari kita diskusikan dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fauzi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Fauzi, silakan untuk mengambil alih. Atau Pak Rizky, host, silakan. Pak Fauzi. Oke. Baiklah. Pak Fauzi, apakah mendengar kami? Baiklah, mungkin Pak Fauzinya masih ada kesalahan teknis Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Adi atas penyampaian materinya. Langsung saja berikutnya, sebelum kita tanya jawab kepada Pak Adi, kita sambung dulu kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Haja Rizda Fadilah, MPC Psikolog. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kesalahan teknis di laptop saya tidak muncul wajah, namun di handphone saya muncul wajah saya. Mungkin nanti bisa dicek kembali dari beberapa peserta itu ada di antaranya wajah saya. Ya, saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi ya, apa tentang strategi yang akan dilakukan untuk bagaimana kita bisa menjadi produktif di masa pandemik ini. Sebagai pengantar, di sini saya kutip data terakhir di akhir bulan kemarin ya, untuk data terkait wabah virus corona ini sudah sangat banyak sekali yang sudah mengalaminya, menunjukkan total jumlah positif corona itu di dunia sudah sampai 3 juta orang ya yang positifnya, lalu hampir 3 juta kasus di dunia. Namun di antaranya itu yang sudah mendapatkan perawatan dan sudah dilaporkan juga sembuh pun banyak ya. Oke, lalu bagaimana dampak corona sebenarnya yang dirasakan oleh kita secara individu? Sangat berpengaruh besar pada tatanan kehidupan ya, terutama yang dalam hal ini adalah keluarga, karena kita tinggal dan hidup dalam kehidupan bersama ya, dan juga terutama dari aspek individu psikologisnya sendiri. Baik. Lalu juga pengaruh dampak corona ini sangat besar pada pekerjaan ya, dan juga mengakibatkan perekonomian. Dan ini akan berakhir pada faktor psikologi itu sendiri ya. Ada yang menjadi mahasiswa, ada faktor dampak dari hal seperti ini. Ya, yang saya lihat peserta kita di sini rata-rata banyak yang mahasiswa, walaupun sebagian adalah dosen. Dampak dari corona ini, situasi yang mengharuskan kita untuk diam di rumah itu sangat besar ya, karena pemerintah juga sudah mengeluarkan
instruksi untuk menjaga jarak ya secara fisik maupun social distancing ya. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan lockdown ataupun karantina wilayah yang membuat ataupun memperkecil kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Lalu karena di sini rata-rata adalah mahasiswa ataupun juga bahkan dosen, karena adanya pembatasan kedatangan kita di kampus itu membuat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri ya. Dalam bulan April ini kami dari beberapa negara ya melakukan penelitian dengan kolaborasi 6 negara, di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika, di mana kami mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh ini, terutama kepada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan daring, ya. Ingin dilihat dari perbedaan lintas budaya, apa yang mereka rasakan, ya, tekanan-tekanan yang dirasakan, ataupun kesehatan psikologis yang mereka alami, ataupun strategi coping yang sudah mereka lakukan ya. Itu sedang dalam proses, insya Allah Bapak dan Ibu bulan depan ini kita akan fixkan artikelnya ya, dan akan dipublikasikan ke jurnal internasional. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan salah satu peneliti yang diikutsertakan dari Indonesia ya. Oke, baik. Kalau mengenai materi stres, mungkin tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Pak Adi, sudah cukup jelas. Dan apa saja reaksi-reaksi psikologis dan fisiologis yang ini Bapak dan Ibu bisa rasakan langsung, di antaranya tadi ada yang disebut dengan stres yang tinggi, sedang, ataupun yang rendah. Itu semuanya masing-masing kita merasakannya sendiri. Ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita mengatasinya? Tadi sudah banyak dibicarakan oleh Pak Adi ya terkait penanganan ataupun strategi coping. Namun di sini saya akan menambahkannya ya untuk bagaimana kita memiliki strategi produktif meningkatkan ya. Di antaranya adalah dengan peningkatan kepribadian yang tangguh atau yang disebut dengan hardiness. Memiliki jiwa yang tangguh ya. Karena apa? Stres akan dapat memiliki hubungan kesiapan fisik ataupun kesiapan mental, sehingga kalau kesiapan mentalnya, fisiknya tidak kuat, itu akan mengakibatkan kepada kesehatan jiwanya yang akan berlanjut pada stres maupun depresi ya. Di mana hardiness ini memiliki jiwa yang tangguh, adanya perubahan terhadap situasi yang penuh dengan tekanan. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri saat situasi yang penuh dengan tekanan ini terjadi. Lalu nanti pada akhirnya kita akan memiliki resiliensi diri, mampu bertahan dalam situasi dan kondisi wabah ini. Ya. Lalu apa saja yang dapat kita lihat dari hardiness itu? Ini bisa diingat ada 3C ya. Pertama itu adalah komitmen, kedua adalah kontrol, dan ketiga adalah challenge. Yang pertama, komitmen berarti kita mampu untuk tetap menghadapi wabah ini. Ya, ini biasanya peran besar dari orang tua ya untuk anak-anaknya, karena karakteristik kepribadian hardiness ini bisa kita pelajari sejak masa kanak-kanak. Untuk komitmen, di sini kita bisa lihat pengaruh orang tua terhadap anak di rumah. Biasanya dengan bagaimana orang tua sportif berinteraksi dengan komunikasi yang terarah. Ya. Lalu yang kedua, dengan kontrol, mengubah stres dari ancaman, yang tadinya dari ancaman, menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Ya, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan mengontrol diri, dengan tidak membuka berita-berita, apalagi berita hoax yang membuat perasaan tidak tenang, yang membuat perasaan takut, cemas, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, untuk kontrol lingkungan harus kondusif. Dalam artian, kita harus juga bisa menjaga orang-orang terdekat kita juga melakukan hal yang sama, agar kita tidak terpengaruh untuk hal seperti yang lainnya. Lalu
Yang ketiga adalah challenge. Untuk challenge, bagaimana kita merubah pandangan negatif tentang corona dengan pikiran positif. Bagaimana semua ini akan segera berakhir. Kita akan yakin bahwa kita akan bisa selesai mengakhiri wabah ini. Kita bisa mengatasinya dengan hardiness ini yang membuat kita nanti bisa tangguh dan kuat, sehingga terbentuklah resiliensi ketahanan diri kita dalam menghadapi stres. Resiliensi ini adalah ukuran dari kemampuan coping terhadap stres, ya, karena ketiga sifat tadi, komitmen, kontrol, aspek-aspek hardiness tadi, ya, yang ketiga adalah challenge, merupakan karakteristik dari orang-orang yang memiliki resiliensi baik. Yang berikutnya, bagaimana sebenarnya Bapak dan Ibu kita bisa melihat faktor-faktor pembentuk resiliensi diri kita. Ya, ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua karena apa yang dibilang Pak Adi tadi memang betul. Bagaimana kita bisa berdamai dengan stres agar bisa membentuk resiliensi diri yang baik. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki kompetensi diri, bagaimana standar yang tinggi dan juga keuletan personal diri kita dalam menghadapi stres itu. Dan hal ini, poin yang pertama, kompetensi diri ini terkait kepada kepribadian seseorang, karena pasti berbeda. Orang yang mengalami stres yang satu dengan orang yang mengalami stres yang lainnya itu pasti berbeda sesuai dengan kepribadiannya. Lalu dari mana datangnya kepribadian ini? Hal ini juga didapat dari pola asuh yang kita terima oleh orang tua selama ini dan juga pengaruh lingkungan. Poin pertama ini penting sekali, ya, terutama saya banyak menemukan ataupun mendengarkan konseling curhatan-curhatan para orang tua nih, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di situasi wabah ini banyak sekali, terutama orang tua yang mengalami stres. Tidak tergantung pada usia, tidak hanya harus tua, yang muda pun bahkan mahasiswa, Bapak dan Ibu, usia-usia muda sekarang sudah banyak mengalami stres, banyak yang mereka pikirkan. Kenapa mereka mengalami ini? Karena kurang kuatnya kompetensi diri, kepribadian diri yang mereka miliki, yang diperoleh dari pola asuh orang tua pada dahulu kala. Ya, namun kali ini bagi Bapak dan Ibu yang mendengarkan materi ini, kita bisa membentuk kompetensi diri kita agar nantinya kompetensi diri ini bisa kita tirukan kepada anak-anak kita di rumah. Yang penting adalah kitanya sebagai orang dewasa yang berada di lingkungan orang-orang yang di sekitar kita, kita memiliki kompetensi diri yang baik agar membentuk resiliensi yang positif. Di mana kalau kita sebagai orang tua sudah merasa stres, bagaimana nanti anaknya? Bagaimana nanti dengan orang lain yang ada di sekitar kita? Itu yang harus kita pikirkan. Karena faktor resiliensi ini tidak jauh-jauh dari faktor-faktor yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu faktor yang kedua, itu ada yang disebut dengan kita harus memiliki insting, ya, naluri, ataupun kita bisa bertoleransi pada afeksi negatif dan penguatan diri terhadap dampak dari stres. Walaupun di sini kita merasa bahwa terancam, takut, contohnya saja tetangga saya misalkan sudah mengalami ataupun sudah di positif COVID-19, lalu situasi lingkungan di karantina contohnya. Terus bagaimana kita mentoleransikan pada efek negatif dan penguatan diri terhadap dampak dari stres ini? Ini diperlukan insting tersendiri dari setiap individu agar pembentukan resiliensi bisa terjadi. Lalu untuk faktor yang ketiga adalah penerimaan positif pada perubahan hubungan yang aman dengan orang lain. Penerimaan positif di sini sama hal yang tadi ada banyak sudah dikaji oleh Pak Adi ya Pak tentang positive thinking ya, selalu banyak senyum ya, berbaik sangka kepada orang lain ya.
Nah, itu perlu kita ciptakan di dalam diri kita agar proses resiliensi diri bisa terbentuk. Dan yang berikutnya adalah kontrol diri. Nah, kontrol diri di sini kita bisa mengendalikan bagaimana rasa ketakutan itu bisa dipicu agar tidak muncul sampai meledak dalam bahasanya stres, ya. Contohnya saja karena adanya pembatasan untuk keluar rumah, ya, lockdown dan lain sebagainya, ada perasaan takut dan khawatir kita bagaimana ya, jangan-jangan saya tidak bisa makan dan lain sebagainya karena jalan-jalanan sebagian sudah ditutup, ya. Apalagi nanti ini menjelang Lebaran, sudah tidak diperbolehkan lagi mudik, ya. Bagaimana caranya kita mengontrol diri? Nah, yang terakhir adalah dengan pengaruh spiritual. Ini sangat penting sekali, ya. Yang tadi sudah banyak dijelaskan lebih gamblang oleh Pak Adi, bagaimana cara kita melakukan cara-cara pandang positif ataupun teknis-teknis, ya, dengan penciptaan karakter sabar, ya. Di sini penting sekali. Pengaruh spiritual, kita bisa mengendalikan kesabaran, ini penting dalam pembentukan resiliensi diri. Lalu, terbentuknya resiliensi ini tidak terlepas dari hadirnya faktor hardiness yang ada di dalam kepribadian seseorang. Sehingga peningkatan resiliensi sangat mungkin dilakukan dengan membentuk sikap hardiness pada diri pribadi tersebut. Untuk yang terakhir, mungkin di sini saya Bapak dan Ibu tidak cukup panjang ya materinya, karena saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi sudah cukup banyak, cukup jelas ya. Untuk strategi produktif di masa pandemi ini, yang pertama, poin pertama yang harus kita garis bawahi adalah perkuat kepribadian dengan hardiness untuk menuju resiliensi diri. Bagaimana caranya? Kita dapat mengidentifikasi gejala stres ya. Tadi sudah dijelaskan di awal apa penyebab kita mengalami stres, itu kita bisa mampu dan tahu apa penyebabnya. Nah, jika sudah tahu, kita bisa mengatasinya dengan coping stres tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Lalu yang kedua, kita mencoba menjadwal kembali kegiatan saat stay at home, ya, di mana memang kita menyadari orang tua, anak sekolah, pekerja, semua mengalami pekerjaan yang double berat, ya, di mana harus mengerjakan pekerjaan rumah, seorang ibu ataupun orang tua harus menjadi guru di rumahnya untuk anak-anaknya yang sedang learn from home, ataupun sebagai pekerja dianya harus di work from home ya juga. Nah, itu harus dibarengi dengan menjadwal ulang kegiatan. Tadi kebetulan sudah dipaparkan oleh Pak Adi dengan gamblang ya, manajemen waktu kita dan dilengkapi dengan cukupnya istirahat dengan baik. Jangan sampai waktu kita habis dengan membaca berita-berita yang ada di handphone sampai istirahat pun tidak ada lagi. Ya, lalu berikutnya bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, berpikir positif dan yakinlah bahwa wabah ini akan segera berakhir ya. Lalu kita bisa melakukan ataupun mengembangkan hobi dan mencari kegiatan baru. Ya, mengatasi kebosanan-kebosanan yang terjadi saat kita diam di rumah. Ya, ataupun ketakutan-ketakutan yang kita rasakan saat kita mengalami kecemasan, saya terkena atau tidak ya, dan lain sebagainya, itu kita bisa mengembangkan dengan kegiatan baru ataupun mencari hobi-hobi kita yang lama dengan mencoba, ini bagi ibu-ibu nih, ya, memasak ataupun membaca buku, atau bahkan poin yang kelimanya adalah berolahraga, ya. Mungkin selama ini yang sibuk bekerja di kantor, di sekolah, mengajar, itu sudah tidak cukup banyak waktu untuk berolahraga. Maka sekarang lakukanlah itu, ya, karena jika kita
rajin berolahraga, pikiran kita menjadi segar, ya, fisik kita juga bagus, menghirup udara segar, dan juga kita usahakan untuk berjemur, ya, karena bisa jadi selama kita stay at home, kegiatan kita itu lebih banyak di depan laptop, ya, Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya melakukan kegiatan yang dapat menghibur diri, ya, bermain dengan anak. Mencoba untuk membuat hal-hal yang baru, karena apa? Anak-anak pun mungkin juga tidak dapat bermain di luar rumah saat ini. Semuanya diam di rumah. Kita bisa mengambil ataupun melakukan hal yang kreatif dalam permainan-permainan dengan anak. Lalu yang ketujuh, kita berusaha untuk melatih dengan melakukan latihan relaksasi, ya. Saat kita mengalami ataupun merasakan bahwa diri kita sedang stres, tekanan-tekanan muncul, kita coba untuk melakukan relaksasi. Seperti hal yang di awal tadi saya katakan, jika kita sebagai orang tua di rumah sedang mengalami stres, maka stres itu juga akan ditularkan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak yang ada di samping dan di sekitar kita itu, karena stres ini bisa dipelajari oleh orang lain, ya. Ini ada beberapa kasus yang pernah saya tangani di rumah sakit jiwa. Seorang anak mengalami stres karena belajar stres dari orang tuanya yang sedang stres. Nah, ini yang berbahaya, ya. Lalu poin yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, agar diri menjadi tenang. Karena sumber ketenangan itu berasal dari dalam diri kita, dan kita serahkan semuanya kepada Allah untuk membuat stres tidak lagi bertambah. Mungkin itu Pak Rizky, tambahan dari saya, tidak banyak karena memang waktu pun terbatas, ya, dan karena tadi di awal kita juga karena gangguan teknis agak sulit untuk melakukan seminar online ini dengan tepat waktu. Baik, demikian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak Rizky mengambil alih kembali, sebab tadi ada kesalahan teknis, ya, sehingga jaringan di sini hilang. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah memaparkan materinya, ya. Kita sudah mendengar bersama paparan materi dari kedua narasumber kita. Nah, jadi untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan dituliskan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan apa yang mau Bapak Ibu ajukan. Dengan cara jangan lupa, ya, menambahkan nama dan asalnya dari mana. Baik, di sini sudah masuk satu pertanyaan. Sembari kita menunggu pertanyaan yang lain, saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu narasumber, yaitu pertanyaan dari Ibu Marlina, ya, dari Stein Madinah. Baik, adapun yang menjadi pertanyaan Ibu Marlina adalah membuat atau membentuk positive thinking memerlukan latihan terus-menerus secara disiplin. Namun, rasa ingin marah merupakan sebuah larian yang mungkin sebagian orang bisa membuat rasa stres atau tekanan yang ada bisa berkurang. Tetapi marah juga dapat mengurangi daya imun. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Ibu pemateri? Oh, ini dikhususkan untuk Ibu Rasidah, ya. Ibu pemateri, apakah stres yang dipendam atau sesekali wajib diluapkan
Terima kasih. Bu, dengar tadi pertanyaan Ibu? Ya, dengar. Nah, ya, saya mohonkan kepada Ibunda untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Marlina. Ibu Marlina tadi ya, dari mana tadi? Oh, Ibu Marlinanya? Dari Stain Madinah, Bu. Oh, Madinah ya. Stain Madinah. Oke. Baik, terima kasih Ibu Marlina atas pertanyaannya ya. Rasa marah, rasa marah itu dapat menurunkan imunitas ya. Lalu bagaimanakah stres yang tidak dapat direalisasikan ya, ataupun stres yang dipendam, yang direpress itu bagaimana? Sebenarnya stres yang direpress itu tidak baik untuk tubuh karena nanti dikhawatirkan dia akan meledak dan akan keluar saat kita tidak mampu lagi. Dengan tadi ya, hardiness yang tidak kuat, resiliensi belum terbentuk, sehingga stres akan muncul. Ya. Ada baiknya jika ada perasaan tertekan, ya, bisa kita coba untuk keluarkan. Ya, dengan cara apa? Kita bisa menceritakan hal-hal tertekan tadi kepada orang lain yang bisa kita percaya. Itu yang pertama. Ya, namun ada kendala, misalkan saya tidak mampu untuk cerita kepada orang lain. Bagaimana caranya kalau saya tidak mampu bercerita kepada orang lain, ya? Dan saya juga nggak percaya dengan orang itu. Misalkan ada terpikir seperti itu, ya. Ini bisa kita buat dengan cara kita menulis, ya, menuliskan perasaan-perasaan apa yang ada dalam diri kita. Lalu kalau kita marah pada seseorang, bolehkah kita melampiaskan kemarahannya itu dengan bahasa-bahasa negatif? Nah, itu yang harus kita hindari, ya. Karena jika kita mengeluarkan bahasa-bahasa negatif itu, bahkan nanti akan ada efek-efek setelahnya. Perasaan marah itu yang tidak terbendung membuat orang lain merasa tersakiti, dan bahkan akan muncul hal-hal lain. Dengan hal ini adalah pertengkaran, perkelahian, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus hindarkan. Seperti itu. Baik, mungkin itu menurut saya ya, agar jika kita mengalami stres kita bisa mengaplikasikannya dengan baik agar tidak direpress. Ya, saat marah kita bisa mengendalikan dan mengontrol emosi kita dengan baik. Oke, silakan kepada Pak Moderator kembali. Ya, terima kasih Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Marlina. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan dari Mary Hapni ya. Pertanyaannya ditujukan kepada kedua narasumber. Adapun yang sebagai pertanyaan adalah apa mungkinnya saya menyimpulkan pertanyaannya, apa tanggapan dari pernyataan Joseph McNamara ya, PhD, yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh menangkal perasaan cemas, karena itu sangat berbahaya. Mungkin Ibu Mary ini menanyakan bagaimana dengan pernyataan dari Joseph McNamara ini ya. Ya, mohon izin saya mintakan kepada Pak Adi terlebih dahulu ya Pak. Iya Pak, siap. Ya. Boleh sekarang Pak? Nih. Terima kasih Bapak Moderator. Tadi suara Bapak agak kempes gitu ya. Jadi mohon dikoreksi kalau keliru nangkep saya. Jadi dari Bu Mary ya, tentang kecemasan yang dipendam ini sebenarnya sama dengan marah, tergolong emotion negatif ya. Nah, kalau strategi spiritual ya untuk Muslim nih ya, kalau Bapak Ibu yang non Muslim saya kira juga ada teknik sendiri.
Ya, pertama kali kita ya wa'afine aninas ya, memaafkan manusia. Siapa yang memicu marah itu ya kita memaafkan dulu dalam hati ya. Syukur-syukur menyampaikan ke dia secara lisan. Nah, kemudian jelas itu ta'awudz ya, karena marah itu api dari setan, nah, maka kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian dilanjutkan berwudu. Nah, kalau berwudu masih marah, ya kita sholat sunnah. Kemudian kalau masih marah ya ya ta'awudz lagi atau baca kalimat-kalimat thayyibah yang lain gitu ya. Nah, kemudian di samping itu, karena marah itu juga aspek fisik ya, karena sudah marah itu kan tegang gitu. Cemas juga sama. Kalau sudah cemas itu fisiknya itu nggak nyaman ya, tegang sekali. Nah itu kita melakukan apa yang disampaikan Ibu Dekan tadi, Bu Risdiah tadi, Ibu Risdiah ya, kita melakukan relaksasi ya. Caranya gampang. Jadi Bapak Ibu tarik nafas pelan-pelan ya, tahan sebentar, kemudian keluarkan pelan-pelan juga. Ya. Cuma ketika mengeluarkan nafas ini, kita bisa sambil mengucapkan kalimat thayyibah. Misalnya, Astaghfirullahaladzim, La ilaha illallah, atau subhanallah atau yang lain ya, terserah. Nah, kemudian bisa dipijat bagian tengkuk. Biasanya yang tegang itu di sini ya, maaf. Nah ini dipijat pelan-pelan. Nah, tuh. Ini tengkuk, kemudian bahu. Nah, ini. Nah, jadi dipijat dengan cara begini pelan-pelan ya. Kalau tengkuk dengan begini. Nah, kemudian diketuk-ketuk bagian wajah. Misalnya di alis, ya jangan keras-keras ya, pelan-pelan saja. Ya, gini. Kemudian di sini, ya. Ini ada di bukunya SFET ya. Kemudian di sini, nah, kepalanya juga dipijat pelan-pelan gitu ya. Nah, sini sambil gantian ya. Boleh tarik nafas, boleh ini terus gitu sampai akhirnya perasaan cemas, perasaan marah itu mereda. Artinya ketegangan fisik kita itu berkurang. Bapak Ibu, dari studi tentang psikobiologis ini diketahui bahwa kalau kita sudah emosional, terutama yang negatif, itu tubuh kita itu menjadi teater ya, menjadi tempat bagaimana ekspresi dari marah itu. Nah, biasanya itu berupa ketegangan, ketegangan otot. Nah, kalau ini tidak bisa dilampiaskan, atau dilampiaskan secara langsung itu biasanya negatif dengan mengebrak meja, ini ya tentu berefek buruk ya. Nah, dengan menulis, kalau bisa juga kalau psikologis itu berteriak, tapi ya jangan di rumah gitu ya. Kalau di hutan gitu atau di pantai itu silahkan itu bisa, tapi kalau di rumah kan tidak mungkin. Nah, Ibu bisa baca Quran ya yang Muslim atau bernyanyi ya, tapi daripada bernyanyi kan lebih bermanfaat, berpahala baca Quran gitu ya. Ya, atau yang lain gitu ya. Aktivitas ringan gitu ya bisa dilakukan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu intinya memang tidak ada satu teknik yang khusus apa begitu, tapi lebih baik kombinasi, ya, kombinasi. Dan oleh karena itu strategi jangka panjang untuk membentuk resiliensi seperti yang disampaikan oleh Ibu Risdiah tadi ya, memang harus kita coba ya, kita coba pada diri kita sendiri. Dan praktek saya sendiri juga tidak langsung terbentuk begitu ya. Setelah sekian tahun, sekian lama itu baru ternyata untuk membentuk mindset ya, untuk membentuk bagaimana berdamai, bagaimana bisa punya kepribadian resilience. Nah, setelah ini ternyata butuh proses ya, walaupun kita sudah dewasa ya. Nah, kita mungkin sudah tahu ilmu psikologinya, tapi pemraktekannya ini memang kadang seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Karena itu, mari silakan. Nah, seperti doa tadi ya, la ilaha illallah, alimul azim, la ilaha illallah, rasul karim, itu bisa digunakan terus. Ya. Jadi sambil berbaring gitu ya, tarik napas itu dilakukan ya, dilakukan. Kalau teknik psikologinya sambil menghitung apa gitu ya, sampai capek tidur ya, kan nggak ada manfaatnya. Kalau kalimat thayyibah ada unsur pahalanya dan ada unsur pertolongan dari Allah. Nah, dengan demikian nanti kesabaran itu muncul, ketegangan itu berkurang. Biasanya itu kalau sudah melakukan latihan tadi, biasanya tertidur ya. Nah, kalau sudah tertidur itu biasanya
fresh. Nah, kalau sudah fresh baru bisa kecemasan, kemarahan itu berkurang, baru bisa kita berpikir secara objektif, jernih. Nah, baru kita bisa menyelesaikan masalah-masalah teknisnya. Apakah Anda punya uang, ataukah masalah manajemen, ataukah apa gitu ya. Biasanya itu campur aduk. Ketika kita stres itu nggak jelas. The real problemnya itu sebenarnya apa? Apakah ekonomi, ataukah malu, ataukah jengkel pada suami. Nah, ini biasanya campur aduk. Tapi kalau sudah kita redakan tadi kecemasan atau kemarahan dengan teknik-teknik relaksasi dan spiritual tadi, nah setelah muncul, nah baru nanti oh istrinya ini, oh ini. Nah kalau kita sudah bisa membedakan, memilah itu, insya Allah ada proses to solve the problem atau mengurangi stres ini. Tapi selalu saya katakan ini butuh waktu ya, tidak sehari 2 hari kadang ya, kadang bisa berhari, berminggu, berbulan. Apalagi ini nanti ada perpanjangan masa berlakunya COVID sampai Lebaran ya, sampai ini. Berarti ini masa tegang stres ini ya, panjang gitu ya. Oleh karena itu betul yang disampaikan oleh Bu Rizdia, ada 2 strategi yang on the spot seperti sekarang ini, nah, tapi juga ada yang jangka panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menjawab pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf Pak Rizky. Pak Rizky. Ya, siapa? Pak Rizky, di kolom komentar saya hanya tinggal 4 pertanyaan ini Pak Rizky, tadi sempat keluar. Mohon izin Pak Rizky, bisa disampaikan pertanyaan yang sebelumnya Pak Rizky? Oke, tadi pertanyaannya dari Bu Mary tadi ya Bapak ya. Iya. Bagaimana dengan cemas yang dipendam, terapi menangkal stres? Karena menurut Joseph, menangkal stres itu tidak dapat membantu mengelola stres. Dan bagaimana kalau klien yang mengalami perasaan cemas tersebut itu non-muslim? Halo Pak Rizky. Iya Pak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Ya, itu ya memang mohon maaf Bapak Ibu yang saya sampaikan karena saya hanya memahami dari sisi muslim ya. Untuk strategi spiritual dari katakanlah Nasrani atau Katolik atau yang lain, mohon berkonsultasi dengan ahlinya di agama masing-masing. Biasanya ada kok. Saya pernah diskusi lama dengan Romo Augusto dari Timor Leste. Banyak sekali Bapak ya cara-cara untuk begitu ya. Nah, kalau saya bisa juga dari membaca kisah-kisah para nabi ya, para rasul itu bagaimana mereka to solve the problem tekanan tinggi itu bisa juga ya. Nah ini ada pertanyaan, kalau sholat sendiri sudah nggak tenang gimana? Ya sebaiknya dilakukan tadi ya, kalimat thayyibah relaksasi tadi terus gitu ya. Tapi memang jangan berharap kita umat sekarang ini sholat bisa tenang 100% ya, karena hadisnya itu paling-paling kita dapat 1/4 gitu ya. Tapi tidak tenang karena stres dengan tidak tenang karena ingat jemuran itu memang beda ya. Nah, ini yang dimaksud mungkin karena stres. Jadi pengalamannya itu enggak bisa langsung, memang harus sabar terus gitu ya, terus menerus begitu, nanti lama-lama akan emosi kita stabil begitu. Oke, monggo dilanjut, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Rizky. Mohon izin lagi Pak Rizky. Bisa disampaikan pertanyaan selanjutnya Pak Rizky? Suara saya kedengaran Pak. Halo Pak Rizky. Halo, suara saya kedengaran Pak. Dengar Pak, dengar. Tapi serak-serak. Oke, terima kasih. Kita jawab. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu, tapi kita pilih hanya beberapa karena mengingat waktu kita.
yaitu pertanyaan daripada Irsad Afadillah Siswanto, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Pertanyaannya adalah, salah satu hal yang penting agar kita dapat menangani stres adalah ketenangan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk usaha yang tidak bisa dilakukan untuk hal tadi. Akan tetapi bagaimana jika sholat? Oh, udah dijawab tadi ya. Itu sudah dijawab Pak Adi tadi. Pertanyaan daripada ini dari Bapak Ilham Hairi Siregar. Dari Medan mengajukan pertanyaan. Yaitu terkait dengan coping stres dan strategi produktif ini, ada banyak sumber-sumber stres yang menjadi pemicu dalam meningkatkan produktivitas individu pada masa pandemik ini. Menurut Bapak Ibu, bagaimana solusi konkret untuk menekan coping stres bagi orang tua yang stres dengan tugas belajar daring anaknya? Dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas positif anak, terutama dalam masa COVID ini? Mungkin ini orang tua bagaimana caranya agar tidak stres dengan anak yang belajar di rumah dikarenakan tugas-tugas yang cukup banyak. Saya rasa itu aja Pak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Rizky. Baik, Bapak Ibu narasumber. Pertanyaan dari Pak Ilham ya. Pak Ilham, ini kalau nggak salah saya mahasiswanya Pak Adi nih. Mahasiswa S3-nya Pak Adi. Terima kasih Pak. Nggih, makasih Mas William. Monggo silakan nggih. Ya, yang pertanyaannya adalah Pak, bagaimana solusi yang konkret untuk menanggapi orang tua yang sekarang ini merasakan pembelajaran di rumah, pembelajaran anaknya di rumah, harus di rumah gitu. Artinya mungkin selama ini Pak, orang tua orang tua tidak dibebankan selama ini terhadap pembelajaran anaknya, karena situasi ini ya mungkin rasa terbebani mungkin Pak ya. Ya, saya mintakanlah kepada Pak Adi dan Ibu Rasida nanti untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ke siapa dulu Bapak? Saya dulu atau Bu Rizdiah dulu? Silakan. Tadi Pak Adi ya. Oh, sekarang Ibu Rasida dulu. Mohon izin Bu. Oke Silakan, ya, baik. Halo, bisa kedengaran? Dengaran Bu, silakan Bu. Silakan, Bu. Baik, untuk orang tua ya yang mengalami tingkat stres dan juga kekhawatiran berlebih bagi anak-anak yang mengalami sekolah di rumah ya. Bagaimana kita bisa melihat solusi konkret bahwa hal yang pertama yang paling penting adalah orang tua harus tenang terlebih dahulu dalam menerima kondisi ini ya. Dan yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu bahwa apa yang harus kita lakukan dalam memanage ulang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, dan juga yang terpenting adalah bagaimana caranya pendekatan kita kepada anak. Karena apa? Ada hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari kejadian stay at home ini, di mana selama ini bisa jadi kita jauh dari anak karena kesibukan ataupun karena memang anak itu bersekolah di luar rumah. Namun dengan kondisi wabah ini sekarang berbalik. Aktivitas anak di rumah, kita juga di rumah. Sehingga penerimaan diri dalam bahasa agamanya itu adalah ikhlas. Penerimaan diri bahwa situasi ini sudah terjadi dan kita harus bisa menjalaninya. Karena itu tadi adalah proses dari resiliensi diri yang akan terbentuk.
ya, Pak Ilham yang bertanya tadi, sehingga kita bisa meningkatkan produktif anak. Namun, kami berharap di sini adalah sedikit kelonggaran dari sekolah-sekolah kepada anak-anak yang mengikuti sekolah di rumah. Ya, saya melihat bahwa memang orang tua sering mengalami stres karena malah semakin double pekerjaan anak di rumah. Saya berharap sekolah-sekolah tidak terlalu meningkatkan standarisasi dalam program pendidikan selama stay at home. Apa saja contohnya, misalkan pemberian tugas, ya, sampai terkadang di dalam satu keluarga itu saling berebut dengan penggunaan fasilitas teknologi seperti handphone, ya. Bahkan ada yang tidak memiliki handphone. Coba Bapak dan Ibu kita coba cermati, ya. Bagaimana caranya anak tersebut bisa mengikuti sekolah di rumah jika fasilitas itu tidak mereka miliki, ya. Sehingga ini harus difikirkan untuk dinas-dinas pendidikan terkait bahwa untuk standarisasi penilaian di wabah ini tidak harus dengan standar yang tinggi. Kita harus bisa melihat kondisi di lapangan, kondisi sebenarnya dari setiap siswa, orang tua, dan individu yang mengalami wabah ini. Untuk meningkatkan produktivitas anak, ya, dalam hal ini kita bisa dalam hal belajar bersama, orang tua akan mendampingi. Karena bisa jadi selama ini kita tidak punya waktu untuk mendampingi mereka belajar. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan, karena memang tadi di slide saya sudah ada penjelasan sebelumnya tentang ini. Baik, Pak Ilham, mudah-mudahan bisa diterima. Silahkan saya kembalikan kepada moderator, Pak. Ya, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Ya, kita lanjut tanggapan dari Pak Adi ya terhadap pertanyaan dari Pak Ilham tadi, Pak. Mohon izin Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzi, Pak Moderator. Dari chat saya baca di samping orang tua yang mengalami stres baru ya, stresor baru, yaitu kumpulnya anak-anak dengan tugas-tugasnya yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita sebagai orang tua. Dan ada juga itu yang keluarga yang usahanya berhenti total ya, berhenti total, sehingga ya bisa dipastikan penghasilannya jadi nol ya. Dan itu saya kira banyak jutaan gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu, ini saya pernah ke Aceh gitu ya, dan diceritain oleh sahabat saya dari Prodi BK Aceh, Araniri ya. Ketika terjadi musibah besar, ya, tsunami tahun 2006, kalau nggak salah Desember, itu ada seorang pedagang, dia cerita langsung ke saya. Ada seorang pedagang yang sudah belanja awal untuk awal tahun baru, jadi semuanya sudah belanja dengan habis ratusan juta. Kemudian semua toko, rumahnya, bahkan keluarganya itu kena tsunami. Bapak Ibu bisa bayangkan tingkat stresnya ya, habis total, itu bisa jadi bisa bunuh diri itu kalau nggak punya keimanan. Terus saya tanya gimana yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia pergi ke suatu desa gitu di gunung gitu. Nah, di situ dia di musola gitu ya, hidup di situ, baca Quran, sholat, dzikir, doa gitu. Selama berapa? Dia bilang, teman saya bilang itu sekitar 2 bulan. Terus gimana hidup sehari-harinya? Ya ada orang-orang sekitar yang simpati gitu, ngasih makan. Nah, setelah dirinya tenang, nah seperti yang sampaikan Ibu Dekan tadi, sudah tenang, baru beliau itu dan situasi sudah berangsur normal, baru beliau itu menghubungi kolega-kolega pedagang atau tempat dia istilah kalau orang Jawa itu bilang pulaan gitu ya. Ya. Nah, dia hubungi lagi satu persatu, kemudian partner-partner itu mau meminjami barang dagangan dengan nol modal ini. Modalnya hanya pertolongan itu, keyakinan itu. Nah, akhirnya berangkat dari nol,
terus gitu sekian lama. Nah, ketika saya datang ke sana sekitar tahun 2014 atau 15 gitu, sudah berlipat ya tokonya maupun penghasilannya dan semuanya. Ini kalau ada kisah yang Nabi Ayub itu juga sama, habis keluarganya, hartanya semuanya habis. Nah, beliau hanya berdoa, bahkan badannya sakit, habis sampai 18 tahun. Beliau berdoa di hati suci kan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin sambil jarinya menunjuk ke Ihsan Tuhan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, terus gitu. Bahkan itu sampai dia dibuang karena bau busuknya badan itu, dibuang ke satu tempat diasingkan. Akhirnya turun firman Allah supaya menjejakkan kakinya ke bumi 3 kali, kemudian keluar air untuk mandi, untuk basuh, dan akhirnya sembuh, dan seterusnya. Akhirnya kembali lagi semua kekayaan dan lain-lain. Nah, yang saya garis bawahi bahwa proses itu tidak sekali seperti balik tangan gitu ya, tapi butuh waktu ya. Kalau yang dari Aceh tadi butuh waktu sekitar 4 tahun untuk kembali recovery ya. Dari yang coba Bapak Ibu bayangkan, dari yang mulai bagus terus nol habis ya, kemudian recovery psikologis sekitar 2 bulan ya, uzlah begitu katakanlah, dengan baca Quran, doa terus, kemudian menghubungi kolega-kolega bisnisnya, dan kembali merintis bisnis kira-kira 4-5 tahun baru bisa. Nah, ini yang butuh kesabaran, dan ini yang harus kita latihkan itu Bapak Ibu ya. Kita latihkan itu. Nah, sehingga bagi teman-teman yang sekarang kena musibah berat, ya double-double, bahkan triple-triple, ya sudah anaknya pada kumpul di rumah, ini kalau di keluarga saya juga sama, itu akhirnya ya membengkak untuk makan gitu ya. Nah, biasanya makanannya nggak habis, nih habis, bahkan kurang. Nah, sementara pemasukan nol. Nah, ini kan satu tekanan yang tidak ringan ya. Nah, coba kita praktekkan strategi-strategi yang sudah saya ceritakan tadi. Ya, dengan cara misalnya bangun malam. Karena Tuhan itu menjamin rezekinya setiap makhluk. Ya sudah, kita nangis, lapor pada Allah, malam sesuai dengan agama masing-masing, ya bahwa besok diberi rezeki. Biasanya itu kok ya terjadi, ada. Ya, insya Allah ada. Tapi harus yakin dan khusyuk ya, dan khusyuk. Nah, ini Bapak Ibu yang berat itu memang berat, saya bisa memahami itu. Nah, kemudian untuk yang dengan orang tua ini memang ya betul, ini skillnya ya sama sekali ya tidak siap kan gitu ya. Tidak semua ngerti matematika ya. Kalau SD mungkin masih bisa ini itu. Kalau sudah SMP apalagi SMA namanya kalkulus, saya bingung saya itu. Yang tahunya hanya profesor kalkulus gitu ya. Nah, ini memang betul, jadi ketenangan itu yang penting. Nah, untung sekarang kita ini banyak sumber ya, bisa tanya ke Wikimedia, bisa tanya ke sana ke sini. Nah, saya menambah yang sama sarankan oleh Bu Rizdiah tadi. Nah, mungkin bikin grup antar orang tua gitu ya, dengan guru, komunikasi dengan guru untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada, sehingga orang tua bisa memanage sesuai dengan kemampuan yang ada. Ini istri saya juga guru, ya, memang juga berat gitu ya. Walaupun kelihatannya work from home, wah nggak kerja gitu, tapi kenyataannya malah tambah berat ya. Dan biaya pulsa ya naik gitu ya. Nah ini karena kan banyak sekali yang harus dilakukan. Nah oleh karena itu intinya Bapak Ibu bahwa problematik ini sangat kompleks dan cakupannya itu sangat luas. Ya. Nah, tapi tetap individu itu yang paling menentukan dalam hal ini bertahan atau tidak bertahannya itu di tangan individu. Nah di sini orang tua sangat penting untuk mengcoverage, melindungi anak-anaknya. Paling tidak jangan menularkan stresnya pada anak-anak. Nah, karena itu dari dalam diri kita benahi dengan banyak zikir, doa, yakin dan seterusnya. Apalagi ini bulan puasa, bagi yang Muslim banyak baca Quran. Nah, kemudian berkomunikasi kita perbaiki. Nah, jangan lupa yang teknis harus kita lakukan juga dengan buat rencana kerja kontrol sesuai dengan kondisi masing-masing. Sampai akhirnya ya memang harus buat jadwal. Ya, kita buat jadwal. Kalau saya punya jadwal, ini target apa, jam sekian pengen apa. Itu pun juga seringkali sudah buat jadwal kayak gitu, seringkali ya meleset dari jadwal, meleset dari perencanaan. Biasa seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus punya tawakal, ikhlas ya. Karena
tidak semua keinginan kita itu terpenuhi, itu sudah realitas ya. Sudah realitas bahwa tidak semua tujuan kita itu tercapai. Nah, ini malah bagus. Artinya apa? Kalau kita berhasil, kita tidak sombong. Ingat rumus regresi tadi ada epsilon. Kalau berhasil berarti ada pengaruh. Nah, itu dari campur tangan Tuhan. Kalau gagal juga kita nggak putus asa. Nah, begitu. Sehingga ini mengapa saya mendalami strategi spiritual ini, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat religius. Ya, daripada hanya begini-begini saja kan mendingan istighfar 1000 kali kan begitu ya, atau baca apa menurut keyakinan agama masing-masing, itu kan lebih positif gitu ya. Begitu cara pikirnya dan implementasi pelaksanaannya. Gitu. Saya menambahi dari yang disampaikan Ibu Dr. Rizdia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Pak Adi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ilham. Baik, Pak Rizky, masih ada nggak pertanyaan yang di awal tadi yang belum disampaikan? Kira-kira ada yang beda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Pak? Ya, satu lagi nampaknya ini sangat penting untuk dijawab, Pak. Nah, adik ya, kita silakan, ini. Pak. Silakan saja, Pak. Pertanyaan dari adik kita Prika Wiwin Murni, berdomisili di Medan. Dia jelaskan bahwa saat ini saya masih di Medan dan tidak bisa pulang kampung karena COVID-19 ini. Dilarang juga untuk pulang kampung. Saya bersama dengan kakak saya di kos, tetapi satu harian saya sendiri di kos karena kakak saya harus bekerja. Di sini saya merasa sangat bosan, jenuh, dan perasaan tidak senang. Saya juga jadi sering melamun serta jadi sering ngomong-ngomong sendiri karena saya tidak punya teman bicara dan teman-teman bermain di rumah. Jadi yang bisa saya lakukan untuk hal seperti ini apa, Pak, Bu? Seketika juga saya sadar saya seperti orang gila dan tertawa sendiri. Ada kesadaran dalam diri sepertinya saya ini ada anehnya. Mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu narasumber. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky sudah menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin Pak, saya mintakan langsung untuk menjawab pertanyaan dari Ibu apa tadi Pak? Ibu kita, adik kita ini Prika Wiwin Murni. Prika Wiwin Murni ya. Baik, kita mintakan kepada Pak Adila dulu terlebih dahulu untuk menjawabnya. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Adik Ririn ya. Ririn ya. Wiwin, Pak. Wiwin. Wiwin. Ya, saya ikut empati lah atas apa yang saudari alami ya. Memang kesendirian itu enggak enak gitu ya. Apa yang kalau di konsepnya itu mengalami alienasi ya, merasa terasing, betul ya. Merasa terasing, merasa terbuang bahkan gitu dari komunitas. Apalagi hanya di tempat kos gitu ya, hanya satu petak kamar gitu ya yang terbatas. Nah, pertama kali faktor cara pandang ini harus digeser dulu, diubah dulu ya. Kemudian yang kedua teknisnya dengan media sosial kita berinteraksi. Nah, mohon perasaan-perasaan itu harus dikikis ya. Ya, silakan Ibu Bapak, Ibu beraktivitas mental ya yang positif. Adik Ririn ini misalnya dengan membaca buku bosan, mendengarkan lagu bosan. Nah, ini telepon. Kalau nggak bisa telepon dengan keluarga, ya dengan teman-teman yang sama-sama di Medan gitu ya, teman-teman kampus seangkatan gitu ya. Nah, di situ. Nah, kemudian jadi istilah saya menggunakan relasi sosial secara virtual gitu ya. Nah, silakan, ini banyak sekali ya. Cuma ya kalau ini juga hati-hati karena di situ banyak penipuan juga itu melalui medsos itu ya. Ya, bahkan ada yang sampai diperkosa dan lain-lain itu ya, makanya harus selektif juga. Nah, kemudian apa yang disarankan oleh Bu Dekan tadi sangat baik. Coba buatlah kegiatan harian yang positif ya. Termasuk di situ ada istirahat, ada physically aktivitas ya. Misalnya kalau Mbak Ririn ini wanita ya, apakah menanam bunga di pot gitu ya, apakah
memperbaiki kamar, ataukah menata kembali meja belajar Anda, atau apa gitu, atau jadwal mencuci, atau apa begitu ya. Ya, atau hobi-hobi apa? Syukur-syukur hobi yang produktif ya. Jualan online secara reseller gitu ya. Misalkan Mbak Ririn hunting gitu ya, apa produk-produk. Nah, kemudian cari customer di teman-teman kosnya. Nah, sekarang ini kan modelnya cuma di depan laptop itu sudah bisa dapat uang gitu ya. Nah, dengan hunting observasi produk-produk, kita cari customer, nah, sudah semuanya tinggal klik. Nanti yang nganter itu sudah ada sendiri ojol misalnya, atau kayak apa itu biru-biru ekspedisi. Nah, itu kan menjadi aktivitas positif dan kita menjadi rasa teraleniasi tadi atau terasing tadi berkurang. Gitu ya. Karena kita nanti akan berinteraksi secara real dengan komunitas-komunitas yang positif. Kalau Mbak Ririn ini punya komunitas agama, ya silahkan ya. Ikut, kalau Muslim ya ikut pengajian ini, pengajian itu. Kalau misalnya Kristiani atau apa ya, silakan ikut sesuai dengan komunitasnya itu. Nah, dengan demikian, walaupun fisik secara real ada di kamar, ya, tapi aktivitas ini sebenarnya Mbak Ririn dan mungkin kita semua termasuk saya gitu ya, saya juga sama ya, sama Bapak Ibu yang di sini juga akan mengalami yang sama ya. Nah itu gitu. Nah sesekali kalau keluar dari kamar kan ya juga nggak apa-apa. Yang penting pakai masker, pakai ini ya. Tadi ada saran menghirup udara, berjemur. Jadi saya juga kadang-kadang jalan di kampung gitu ya, tetap pakai masker gitu ya, supaya ada gerak fisik ya. Karena kalau fisik ini jarang gerak juga nggak bagus gitu ya. Apalagi sudah usia tua gitu ya. Nah begitu. Nah intinya adalah bagaimana membuat kita tenang dan mengubah cara pikir, cara pandang dengan strategi kegiatan-kegiatan spiritual. Silahkan, kemudian aktivitas sehari-hari kita jadwal ulang dan seterusnya kita lakukan terus. Kalau gagal diulangi lagi, belum berhasil diulangi lagi gitu. Jadi memang ternyata tidak seperti obat. Saya katakan kalau obat diminum langsung jos. Kalau ini namanya perlakuan ya kadang bleset ya diulangi lagi, dicoba lagi, dihubungi lagi. Begitu sampai akhirnya nanti kita mencapai apa yang kita tujuan dengan izin Allah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Wiwit tadi ya. Kita persilakan langsung kepada Ibu Risida untuk menanggapi pertanyaan Ibu Wiwit tadi, Bu. Silakan, Bu. Halo Bu, audionya sudah diaktifin Bu? Halo, ya. Bisa dengar? Oke Bu, bisa Bu? Bisa dengar? Oke ya, baik. Ya Bu. Saya mau bertanya tadi dengan Adik Wiwin ya, kira-kira selain kakaknya tadi, apakah Adik Wiwin ini memiliki teman dekat? Itu yang pertama ya. Jika sudah memiliki teman dekat, bisa tadi kita sharing apa yang dirasakan ya. Lalu ada yang disebut dengan logoterapi. Logoterapi di sini memaknai hidup kita secara positif. Kita bisa memaknai hidup kita secara positif, bisa diingat-ingat kembali potensi-potensi apa yang Wiwin miliki selama ini itu bisa dikembangkan. Ya. Kita ingat, di review lagi hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bahagia, hal-hal positif, ataupun potensi-potensi diri yang bisa ataupun sudah pernah dulu dilakukan, itu bisa dilakukan lagi sekarang. Ya, ambillah kesibukan apapun. Misalkan tadi kata Pak Adi, membaca buku mungkin sudah habis ya, karena setiap hari belajar ya, kan sekolah kuliahnya daring ya. Aktivitas kuliah mungkin padat ya, harus dicari kembali potensi diri yang dimiliki, keterampilan diri yang dimiliki itu apa ya, karena dengan memaknai diri kita secara positif kita harus paham dulu pemahaman pribadi kita seperti apa orangnya. Itu yang saya kutip dari logoterapi ya.
Lalu kedua, kita bertindak secara positif. Yaitu tadi, kita sudah tahu, Wiwin sudah tahu potensi yang dimiliki, lalu aplikasikan. Ya, misalkan senang melukis, suka menjahit, ya, lakukanlah di saat ini yang memang kegiatan itu tidak melibatkan orang lain yang lebih banyak, karena yang bisa dilakukan di kamar sendiri, ya. Lalu yang tadi ya, menjalin hubungan yang akrab melalui japri ya, kirim-kirim foto dengan kawan, ngirim video, menelpon melalui video call, itu mungkin bisa menjadi solusi agar kita tidak merasa sendiri. Menelpon orang tua di kampung dengan video call juga boleh ya. Walaupun sering-seringlah kita menelpon, menanya kabar dengan situasi seperti ini. Dan yakinlah Wiwin tidak sendirian. Masih banyak orang-orang lain di sana yang mengalami hal yang serupa. Ya, ada bahkan keluarga yang terpisah jauh. Istrinya di Jakarta, suaminya ada di Sumatera, anak-anaknya ada di kampung halaman bersama dengan kakek neneknya. Semuanya berpisah dengan kondisi seperti ini. Sehingga dengan kita merasakan, oh ternyata orang lain juga ada yang seperti saya. Itu bisa memperkecil perasaan hampa, perasaan diri tak berdaya, perasaan sunyi di kesendirian. Mungkin itu ya Win ya, mudah-mudahan Win bisa keluar dari permasalahan ini, ya, bisa mengatasi masalahnya dengan sendiri, ya, dengan pendekatan agama, bisa menyerahkan semuanya kepada Allah, ya, memperkuat diri dengan ibadah-ibadah, menambah kedekatan diri kita kepada Allah agar diri menjadi tenang. Mungkin itu dari saya, Pak Rizky dan Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menanggapi pertanyaan dari si Wiwit, Ibu. Ya. Pak ya, ini yang bertanya jauh Pak dari Kupang ya, atas nama Marleni. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya untuk mengelola stres dengan teknik. Halo. Halo Pak Fauzi. Fauzi, suara hilang Pak Fauzi, suaranya nggak hilang, nggak kami dengar. Halo. Pak Fauzi. Ya. Oke, mungkin bisa saya sambung sebentar Bapak dan Ibu ya, bacakan dari Ibu Marleni ya Bapak dan Ibu. Ibu Marleni dari Kupang. Dia ingin bertanya tentang konsep mindfulness. Kalau menurut beliau, kemajuan teknologi dan informasi adalah berkat Tuhan bagi kita dalam menghadapi situasi ini. Lalu yang saya kira penting saat ini juga adalah rutinitas, relasi sosial dan perilaku menjaga dan merawat diri. Salah satu cara menjaga diri adalah mengelola stres dengan teknik mindfulness. Pertanyaannya Bu, Bapak, bagaimana meningkatkan kemampuan mindful kalau seseorang cenderung kurang mampu untuk mindful? Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu pemateri. Mungkin kali ini dari Bu Rizda dulu Bu, menjawabnya Bu, dipersilakan Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Marleni ya, yang jauh ya, dari Kupang. Walaupun memang peserta kita hari ini ada juga yang paling jauh Bapak dan Ibu dari Malaysia ya, dari Sabah. Ada beberapa orang, kebetulan di antaranya adalah peserta pelatihan saya juga waktu saya mengisi kegiatan seminar di Malaysia. Ya, baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga stres dengan melakukan mindfulness. Ya, positive thinking. Positive thinking ini tidak serta-merta bisa terbentuk secara tiba-tiba. Semuanya berproses, berbaik sangka, berawal dari bagaimana kita mempersepsi, menilai
tanggapan-tanggapan orang lain terhadap kita. Apa dulu yang kita lakukan? Yaitu dengan menilai diri kita lebih dulu. Umumnya, kebanyakan kita tidak berhasil mengendalikan pikiran kita dikarenakan kita merasa diri kita yang paling lebih di antara orang lain. Nah, ini yang membuat dari kita sulit menerima masukan-masukan. Thinking ini adalah dari orang tua dulu, pembesaran saat kita berada di sekitar orang tua. Namun semua ini bisa berubah dengan proses seiring sejalan dari tumbuh kembang dan pemikiran diri kita sendiri. Sehingga itu tadi memutus hal yang membuat kita merasa diri kita lebih dari orang lain, ya, sehingga kita mampu mengevaluasi diri. Evaluasi diri lebih dulu. Kita merasa bahwa kita tidak lebih dari orang lain. Sehingga proses mindfulness bisa dilakukan agar kita bisa menerima masukan dari orang lain. Sehingga positive thinking bisa terbentuk. Mungkin itu ya Ibu Marleni yang dari Kupang. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa bersama-sama mencoba menjadi lebih baik lagi di hari yang akan datang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Halo? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Kita lanjutkan pada Pak Adi ya untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu yang di Kupang ya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Apa yang disampaikan saudara kita Ibu Marleni ya, mohon maaf kalau keliru. Ini sebenarnya bisa dipakai oleh kita semua, ya, termasuk Mbak Wiwin ya, yang tadi merasa kesepian gitu ya. Penting sekali teknik ini. Mindfulness sendiri, kalau nggak lupa itu dikembangkan oleh psikologi kognitif ya, positif. Ya. Yang intinya adalah here and now ya, di sini dan sekarang, terutama pikiran kita dan perasaan kita dan tindakan kita. Dalam kondisi pandemik seperti ini, seringkali pikiran dan perasaan dan perilaku kita itu nggak sinkron. Memang physically kita di sini, tapi pikiran kita mungkin di saudara kita yang di Jakarta gitu ya, atau di anak kita yang memikirkan anak kita yang sedang di Medan ya. Di Mbak Wiwin ini ya di kos physically-nya ya, tapi perasaannya merasa terasing gitu ya. Kemudian ingat saudaranya, pikirannya. Nah, ya kondisi ini kalau berlanjut akan menjadi yang disebut dengan apa itu tidak konsentrasi di awal, tapi lama-lama ini menjadi mempribadi, bahkan misalnya yang disebut dengan kepribadian ganda dan seterusnya itu. Nah, ini kalau terlalu jauh ya, tapi jangan sampai ke situ. Nah, sebenarnya latihannya bisa mulai dari yang sederhana ya. Banyak buku tentang mindfulness, silahkan ya. Kemudian saya pernah membimbing juga serta proposal tentang itu. Jadi latihannya sederhana. Ya, mungkin nanti beberapa PowerPoint dari mahasiswa saya itu bisa saya share ya. Misalnya kita makan permen ya, atau permen itu permen apapun ya. Nah, itu kita rasakan ya. Pikiran kita bawa ke permen itu. Misalnya, oh di situ ada manisnya, oh ada kejutnya, oh ada sedikit pahitnya, oh ada rasa seperti. Nah, pikiran kita fokuskan pada permen yang kita makan itu, di situ ada rasa apa. Nah, itu untuk menarik ya, menarik pikiran kita yang kemana-mana itu, mencari itu, tarik ke objek. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman dari Buddha itu sudah biasa apa yoga ya, yoga itu sebenarnya untuk menarik ke satu pusat. Nah, itulah sebenarnya mindfulness. Sehingga nanti muncul kesadaran akan apa yang sedang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Nah, ini bisa dilatih. Kalau kita sedang makan ya kita kunyah 32 kali, kemudian rasa yang ada di makanan itu kita identifikasi, oh ada ini. Nah, kemudian
Nah, munculkan, oh ini karunia Tuhan, muncul rasa syukur, dan seterusnya. Nah, latihan kecil-kecil ini nanti bisa kita transfer ke yang besar. Misalnya seperti Mbak Wiwin gitu ya. Ya, merasa terpisah. Nah diidentifikasi, oh saya merasa ini, merasa itu, kemudian terus dimaknai. Nah, dimaknai, oh ini cobaan dari Tuhan. Nah, oh ini bagus, ada hikmahnya. Nah, pemaknaan baru dengan situasi yang lebih real ini, itulah sebenarnya mindfulness. Nah, mindfulness. Nah, itu memang ada di kepala kita masing-masing ya. Dan itu sulit dideteksi kecuali oleh yang bersangkutan atau disampaikan ke konselor atau ke psikolog itu, baru ketahuan, oh kamu itu terpecahnya di sini ya, objek pikirannya itu di sini. Nah, nanti ditarik, dilatih gitu ya. Nah, latihannya seperti itu tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ikut kelompok-kelompok yoga itu ya ada baiknya senam apa. Nah, sebenarnya kalau Muslim itu ya sholat itu juga latihan ya. Latihan setelah sekian kemana-mana pikiran perasaan, zuhur gitu ya, sholat. Nah, di situ kan konsentrasi ini itu kan. Kalau Bapak Ibu Kristiani juga ada itu teknik itu, saya lupa namanya ya. Nah, kalau yang paling banyak itu memang di teman-teman Buddha dan Hindu ya. Itu banyak sekali teknik-teknik untuk memusatkan pikiran namanya. Nah, sampai muncul mindfulness. Nah, yang harus dipahami adalah jangan sampai the meaning dari what happened ini keliru atau negatif. Nah, itu namanya menjadi bukan mindfulness yang dimaksud atau positif. Misalnya apa yang dialami Mbak Wiwin itu merasa jenuh. Nah, berarti memaknai kejadian itu menjadi negatif, jenuh. Nah, ini jangan ya. Nah, silakan Mbak Wiwin melatihan dari ngunyah permen dulu atau ngunyah makanan, kemudian diidentifikasi yang dirasakan di mulut itu. Nah, setelah itu munculkan meaning yang positif. Apakah ini karunia Tuhan, aku bersyukur masih bisa makan, kan gitu ya. Kan ada juga saudara-saudara kita yang makannya itu tidak pernah full ya, sehari 3 kali. Nah, begitu terus menerus gitu ya. Nah, akan lebih baik kalau ini dikonsultasikan dalam bimbingan, maksud saya, jangan dikerjain sendiri ya. Nah, sehingga dilanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rizdiah tadi, misalnya ini melengkapi ya. Ya, yang intinya apa yang ada di kepala kita ini kita gestaltkan dulu ya, sehingga muncul satu keutuhan, satu makna yang positif, sehingga kita pikiran perasaan itu enggak tercerai-berai begitu. Ya, walaupun tubuhnya di sini, tapi pikiran ke sana, istilahnya itu terseret ke satu hal yang di luar yang sedang kita hadapi. Nah, ini kalau terseretnya sudah jauh ini ya berisiko juga. Apalagi pusat pikirannya bukan here and now lagi, tapi yang di sananya itu. Waduh, di sininya bisa kacau itu. Nulis keliru, ngetik keliru, baca-baca apa juga keliru, karena energi pikirannya sudah di sana, bukan di sini. Nah, maka itu caranya tarik dulu, nah, dipahami dulu, nah, kemudian muncul holistiknya, kemudian mindfulness-nya muncul, sehingga muncul kesadaran. Efek dari itu memang muncul ketenangan ya. Pemahaman, ketenangan. Tapi dengan catatan meaning dan pemahaman itu harus positif ya. Oleh karena itu spiritual itu memang menurut saya menjadi penting di situ ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, yang terakhir itu kan pengaruh spiritual. Memang betul penelitian dari teman-teman itu, kematangan spiritual itu menentukan sekali ya terhadap perilaku dan kemampuan resiliensi termasuk dan problem solving ya. Begitu, silakan mencoba berlatih mindfulness, ini penting juga ya. Ya itu secara spiritual, doa, sholat, apalagi malam lagi hening gitu, itu nanti dengan sendirinya bisa juga untuk itu ya. Nah, silakan mulai dari ngunyah permen paling sederhana, kemudian mengumpulkan apa gitu. Bahkan di meja saya ini ada beberapa itu. Nah, kemudian saya mindfulness bisa itu. Oh, di sini ada laptop, di sini ada ini, ada kursi, ada ini. Kemudian saya maknai, oh ini mebeler. Begitu bisa, tapi ini hanya latihan mengumpulkan pikirannya aja ya. Nah, meaningnya ini dari pengetahuan. Insya Allah gitu. Terima kasih, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Adi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu yang dari Kupang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
dengan terjawabnya sudah pertanyaan Ibu yang dari Kupang tadi, maka kegiatan kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan jawaban dari kolom komentar yang Bapak Ibu tuliskan, bisa nanti langsung dituliskan di komentar grup ya. Insya Allah apabila nanti kami bisa menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber, nanti akan kami sampaikan. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, yang bisa saya simpulkan dari paparan dari kedua narasumber tadi, banyak ya alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan untuk berdamai di masa pandemi ini. Baik, yang pertama adalah, ini coba saya simpulkan dari paparan kedua narasumber. Yang pertama, perkuat kepribadian dengan hardiness ya, untuk menuju resiliensi diri. Yang kedua, membuat jadwal ulang kegiatan saat stay at home dengan cukup istirahat. Jadwal kegiatan itu lebih diutamakan lagi kalau bisa kegiatan yang berbaur spiritual. Yang ketiga, berpikir positif dan yakin bahwa wabah ini akan segera berlalu. Yang keempat, mengembangkan hobi dengan mencari kegiatan-kegiatan yang baru. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rasidah ya, kegiatan seperti apa yang dilakukan. Begitu juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Lalu selanjutnya berolahraga dan menghirup udara segar di pagi hari. Selanjutnya melakukan kegiatan yang bisa menghibur diri sendiri. Nah, jadi seperti kondisi Ibu Iwit tadi ya, yang berada di kos sendiri, coba lakukan aktivitas yang bisa membuat diri Ibu Wiwit itu terhibur. Lalu yang terakhir adalah latihan relaksasi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari paparan materi tadi. Baik, sebelum diakhiri saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah sangat luar biasa memberikan alternatif-alternatif yang luar biasa untuk bagaimana kita mencegah COVID-19 ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya selama 2 jam lebih ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua karena kita terkait dengan waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauji selaku moderator yang telah membawakan acara diskusi ini. Semoga bisa manfaat dan bisa menjadi amal jariah ya kepada beliau. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Materi, Bapak Adi Atmoko yang di seberang pulau yang sudah bersedia menjadi materi, dan juga Ibu Risda juga memberikan materi. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu untuk ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Amin, amin, amin. Kemudian
terima kasih juga kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi selama kurang lebih 2 jam. Kami juga mohon maaf atas kesalahan teknis, mungkin kesalahan jaringan dan lain-lain. Ya, semoga ini tidak mengurangi esensi dari acara kita ini. Jadi terima kasih sekali lagi dan mohon maaf juga bagi yang mungkin waiting, tidak bisa masuk semuanya karena hanya cukup untuk 100 peserta, sedangkan yang daftar kepada kami itu sekitar 178 peserta. Jadi mohon maaf untuk yang tidak masuk agenda ini. Insya Allah acara ini akan kita laksanakan dari IRES Publisher, akan kita laksanakan setiap minggu insya Allah secara rutin. Kegiatan ini sebagai mengisi nutrisi keilmuan bagi kita. Semoga ini menjadi meningkatkan imun juga bagi kita supaya nggak stres gitu. Karena kalau kita sendiri-sendiri yang seperti adik tadi, Wiwik, itu stres karena sendiri-sendiri. Semoga kegiatan ini tidak menurunkan stres kita gitu. Jadi ketika kita stres, imun juga ikutan turun gitu. Seperti itu makanya. Jadi insya Allah untuk materi untuk para peserta, materi dan sertifikat akan kita share nanti di email 4 hari setelah acara ini. Insya Allah akan kita email, nanti bisa dicek di email segala. Mungkin saja dari kami dari pelaksana IRES Publisher, ada Pak Rizky Andana Pohan, ada Pak Dinata, ada juga Pak Dika, dan lain-lain, dan kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kesalahan apapun itu, semoga bisa dimaafkan ya. Mungkin saja silakan Bapak Ibu atau peserta kiranya ketika mau men-screenshot acara ini untuk sebagai bukti fisik, mungkin nanti untuk di screenshot gambarnya silakan, saya beri waktu sekitar setengah menit atau 1 menit untuk Bapak Ibu bisa men-screenshot. Sesi foto bersama nggak bisa Pak ya? Sesi foto bersama secara virtual. Sebagai Terima bukti kasih fisik. Pak Adi dan Bu Rizda atas ilmunya. Terima kasih Pak. Ini saya gaptek, mohon di screenshotkan dari situ ya, terus dikirim ke email. Makasih. Kalau Pak, sudah kami siapkan screenshotnya untuk Bapak nanti sama Ibu juga sudah. Amin, termasuk rekamannya ya. Makasih. Ya Pak, rekamannya kami upload di YouTube. Ya, Pak, Insya Allah. Sip, makasih. Minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan lagi, jadi kalau ingin bergabung lagi silahkan, nanti akan kami kasih link pendaftarannya dan informasi lebih lanjutnya. Ya, kami tunggu, saya ikut, senang. Makasih. Ya, Pak. Terima kasih. Pak. Ada lagi dari kawan-kawan yang mau sampaikan? Ya, silakan kawan-kawan peserta. Mana tahu sharing-sharing dari daerah-daerah mana, silakan. Saya buat semua ini, suaranya biar keluar semua. Dalam aktif ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, sama-sama. Enggak, waktu itu nggak bisa lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama Bu partisipasinya, sama-sama. Terima kasih. Itu Lanjut pikir ada video call. Izin nih. itu temu tuh Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, akan saya akhiri pertemuan ini.